Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Alfiero Saleha dengan NPM 2011030203 dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu seperti 1. Memiliki objek yang jelas, 2. Memiliki metode tertentu, 3. Disusun secara sistematis, 4. Menggunakan pemikiran yang rasional, 5. Kebenaran bersifat objektif, 6. Memiliki tujuan. Dari keenam kriteria tersebut, nampaknya sejarah peradaban Islam diketahui telah memenuhinya. Hal ini dibuktikan dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam sudah memenuhi atau memiliki objek yang jelas. Kemudian yang kedua, di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode observasi. Sejarah peradaban Islam didapatkan dengan menggunakan metode observasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap peninggalan sejarah yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, ada metode dokumenter. Dalam metode dokumenter, maka sejarah peradaban Islam dengan mempelajari secara cermat dan mendalam segala dokumen, catatan ataupun dokumen-dokumen tertulis yang ada untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Sedangkan dalam penulisannya, sejarah peradaban Islam melalui beberapa metode. Yang pertama, metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif, sejarah peradaban Islam disajikan untuk menggambarkan keadaan pada masa lalu, sesuai dengan sebagaimana adanya dan sesuai dengan urutan waktu kejadian, dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Yang kedua, ada metode komparatif. Metode ini berusaha untuk membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Metode ini dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam perkembangan dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu masalah tertentu. Yang ketiga, ada metode analisis sistematis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis dan analisis dan bahasan yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian, akan tampak adanya kelebihan dan kekhasan peradaban Islam. Hal tersebut akan lebih jelas dengan adanya pendekatan sistematis yang dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil untuk memperoleh suatu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam disajikan secara urut atau bisa juga dibilang dengan sistematis, berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah disusun secara sistematis.
Yang keempat, kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Yang kelima, kebenaran fakta sejarah peradaban Islam adalah objektif, karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Yang keenam, sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu, serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan masa kini. Dapat dilihat dari alasan-alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka sejarah peradaban Islam sudah dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena sudah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan. Di antara tujuan menjadikan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai refleksi agar umat Islam saat ini dan yang akan datang mampu memahami nilai-nilai penting Islam yang sebenarnya. Umat Islam harus menyadari secara mendalam bahwa kita pernah memiliki peradaban besar yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.